Cukup? Cukup, Pak. Oke, jika cukup maka sesi untuk review jurnalnya cukup dan berlanjut untuk sesi selanjutnya. Ilya, silakan dipersiapkan PPT-nya untuk nanti di share screen dan saya harap tidak lebih dari 5 menit untuk presentasinya. Oke, saya persilahkan Mbak Ilya dan sebelum presentasi silakan on cam terlebih dahulu. Silakan, saya persilakan. Oke, sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan nama saya India Ulfa dengan NIM 521. Ada mikrofon yang berbunyi, Mbak, di samping-sampingnya atau HP-nya. Jangan sampai sama-sama mengeluarkan suara. Nanti mendengung. Silakan. Ini 521 061 3000005. Nah, di sini jurnal yang akan saya review yaitu berjudul Aspek Sosial dan Moral dalam Novel Love by Accident karya Anindana, Kajian Sosiologi Sastra. Nah, untuk judul saya sendiri yaitu Aspek Sosial dan Nilai Pendidikan Karakter dalam novel Dompet Ayah Sepatu Ibu karya Khairan, Kajian Sosiologi Sastra. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada identitas jurnal, yang kedua topik yang dibahas atau pendahuluan, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat teori dan metode penelitian, yang kelima hasil penelitian, yang kebaruan atau novelty, yang tujuh relevansi, yang kedelapan kelebihan dan kekurangan. Untuk identitas jurnal, judulnya tadi aspek sosial dan moral dalam novel Love by Accident karya Aninda, Kajian Sosiologi Sastra. Nah, penulisnya yaitu Lestri Pasaribu, Ikhwanuddin Nasultan, dan Emma Marcella. Institusi Universitas Sumatera Utara. Tahun terbitnya tahun 2024. Jurnalnya Pembahsi Jurnal Pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk tanggal publikasinya tanggal 27 Agustus 2024. ISSN 2337456. Untuk pembahasan yang kedua yaitu pendahuluan. Artikel ini membahas aspek sosial dan moral dalam novel Love by Accident karya Adindana Psikologi Sastra. Nah, fokus penelitian adalah bagaimana elemen sosial seperti ekonomi, hierarki sosial, pendidikan, budaya, dan norma-norma masyarakat tercermin dalam interaksi karakter. Selain itu, aspek moral seperti penindasan, tindakan dermawan, kasih sayang, dan ketahanan juga dianalisis untuk menunjukkan kompleksitas konflik moral dalam cerita. Untuk pembahasan yang ketiga,
yaitu tujuan dari penelitian. Yang pertama, menyelidiki bagaimana novel Love by Accident merefleksikan realitas sosial dan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pengaruh elemen sosial seperti ekonomi dan hierarki sosial terhadap karakter dan alur cerita. Yang ketiga yaitu menggambarkan konflik moral serta bagaimana nilai-nilai moral mempengaruhi keputusan dan tindakan karakter. Untuk pembahasan yang keempat, yaitu teori dan metode. Nah, teorinya yaitu artikel ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang memadukan teori dari Wallace Warren terkait elemen-elemen sosial dalam sastra dan pendekatan ini bertujuan untuk menghubungkan karya sastra dengan realitas sosial. Nah, untuk metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik tringual- tringual- tringulasi data atau observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara naratif berdasarkan paragraf atau kalimat dari novel untuk mengidentifikasi aspek sosial dan moral. Untuk pembahasan yang kelima yaitu hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek sosial tercermin melalui kondisi ekonomi, hierarki sosial, pendidikan, budaya, dan norma sosial yang mempengaruhi interaksi dan keputusan karakter. Yang kedua yaitu aspek moral, meliputi tema penindasan, kemurahan hati, kasih sayang, dan ketabahan yang mempresentasikan konflik moral serta pembentukan karakter dalam cerita. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu kebaruan atau novelty. Perbedaan dan kebaruan penelitian yaitu yang pertama objek kajian. Objek kajian artikel yang direview menganalisis Love by Accident, sedang penelitian saya berfokus pada dompet ayah sepatu ibu yang memiliki konteks budaya dan latar belakang lebih spesifik yaitu pedesaan Sumatera Barat. Nah, yang kedua yaitu fokus kajian penelitian saya berfokus pada nilai-nilai pendidikan karakter, religiulitas, kerja keras, cinta tanah air, toleransi, dan sebagainya. Yang tidak dijadikan fokus utama dalam artikel ini. Nah, yang ketiga yaitu konteks sosial. Artikel membahas isu sosial urban, sementara penelitian saya mengeksplorasi konteks sosial ekonomi pedesaan. Nah, nilai pendidikan penelitian saya memberikan penekanan pada relevansi nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembentukan generasi muda yang membedakannya dari fokus prioritas dalam artikel yang direview. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu relevansi jurnal. Penelitian dalam artikel ini relevan sebagai referensi untuk memahami bagaimana karya sastra dapat merefleksikan elemen sosial dan moral, meskipun novel yang diteliti berbeda. Nah, pendekatan sosiologi sastra dan fokus pada aspek pendidikan, norma, serta moral dapat dijadikan rujukan untuk peneliti. Yang saya bahas adalah nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Dompet Ayah Sepatu Ibu. Untuk yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan, kejelasan pendekatan teoretis, artikel menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang berstruktur dengan mengacu pada teori Welek dan Warren memberikan dasar teoritis yang kuat. Untuk yang kedua yaitu analisis mendalam, penelitian membahas aspek sosial dan moral secara rinci dengan data dari novel yang relevan seperti ekonomi, hierarki sosial,
dan interaksi budaya. Nah, yang ketiga yaitu relevansi sosial. Artikel menunjukkan hubungan antara karya sastra dan realis- realitas sosial, memperkaya pemahaman pembaca tentang pengaruh faktor sosial ekonomi dalam pembentukan karakter dan cerita. Untuk yang keempat yaitu kontribusi pada kajian sosiologi sastra. Penelitian ini mengupas kajian sosiologi sastra dengan fokus pada elemen sosial dan moral yang lebih dieksplorasi di novel populer seperti Love by Accident. Yang terakhir yaitu penggunaan data valid. Data diambil langsung dari teks novel melalui analisis naratif yang sistematis. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama objek kajian yang terbatas, hanya mengkaji satu novel yaitu Love by Accident sehingga generalisasi terhadap fenomena sosial dalam sastra kurang representatif. Nah, fokus terbatas pada moralitas, penelitian lebih menekankan pada konflik moral tanpa membahas aspek pendidikan karakter secara mendalam. Nah, sehingga kurang relevan jika dikaitkan dengan nilai pendidikan dalam sastra. Nah, kurang dimensi kontekstual yang membahas latar belakang dan atau konteks sosial penulis novel dapat memperkaya analisis sosiologis. Nah, yang terakhir yaitu minim kajian perbandingan, tidak ada perbandingan dalam novel lain yang memiliki tema serupa sehingga kurang memberikan perspektif yang lebih luas terhadap dinamika sosial dan moral dalam sastra. Sudah, Pak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, ini sudah disebutkan ya di pemaparan tadi antara relevan dan tidak relevannya artikel yang di review gitu ya, sehingga semua sudah kompleks ya. Entah sampean menyadari atau belum menyadari ya dari artikel yang direview. Jadi saya tidak perlu memberikan justifikasi atau pertanyaan ataupun eh, pernyataan tadi sudah disebutkan semuanya ya oleh Mbak Ilya ya, hingga saya tidak perlu lagi, sehingga nanti tinggal melihat apa kekurangan, kelebihan dan perbedaan dari penelitian saya gitu ya. Ini sudah disebutkan sendiri, saya tidak perlu menyampaikan lagi ya. Tapi yang bisa saya ambil positifnya dari yang dipaparkan tadi, sampean setidaknya sudah punya rules, ya. Contoh untuk nanti mengerjakan skripsi dari artikel ini tadi sudah ditulis, ya. Nanti begini, begini, begini step-stepnya, kekurangannya dari artikel ini apa, kelebihannya apa, itu sudah ada semuanya, ya. Hingga nanti sampean bisa melengkapi di skripsinya. Nah, pertanyaan saya, ya sekarang mulai pertanyaan. Jadi objeknya itu jadi apa? Kok tiba-tiba ini tadi objeknya berubah? Apa tadi? Novel ibu Ini, apa Pak, tadi? objeknya di novel Dompet Ayat Sepatu Ibu, karya dari J.S. Hayren. Ada, sudah punya novelnya. Mana? Belum, Pak. Kemarin saya sempat membaca di PDF-nya itu episode 1 sampai episode 6. Ternyata cocok sama aspek sosial dan nilai pendidikan karakter. Hmm, gitu ya. Membaca di mana? Di PDF Iya, maksudnya PDF-nya itu di sampai Google, Pak. membacanya di mana? Di Google ya. Google Book kayak Google yang saya ini. beri contoh kemarin. Iya, Jadi belum iya, dapat secara utuhnya dan iya, memantapkan hati belum. untuk berubah objek itu, gitu ya ceritanya ya. Iya. Mm-mm. Jadi yang buku kemarin di order tidak jadi, Tidak jadi, Pak. tidak Soalnya jadi. tidak sesuai. Oke, iya karena itu bukan novel ya. Nah itu bukan Iya. novel, itu semacam kayak apa ya?
Humming kayak semacam pernyataan menanggapi realitas sosial. Karena masa satu halaman isinya dua kalimat, dua bait gitu aja ya. Kalau kemarin makanya saya periksa itu masuk ke prosa liris juga tidak, masuk ke cerpen juga bukan, ya. Makanya ketika keputusannya berubah, ya itu adalah keputusan yang bijak. Semoga tidak Hmm. kehabisan novelnya ya, karena belum punya objeknya loh ini ya. Segera setelah Iya, ini sudah itu, di order, sudah di order apa belum? sudah Sudah, ya. Kapan datangnya? 3 hari ke depan, Pak. Mungkin hari Kamis atau hari Jumat. Oke, ya. Oke, itu saja. Jadi ini tadi sama dari segi teori, beda objek gitu ya. Dan nanti coba ditelusuri novelnya sampean itu apakah sudah ada yang menulis atau sudah ada yang membahas. Novel yang itu tadi loh, apa Ada ibu? kemarin, Pak. Nah, itu berarti kalau ada itu yang diperbarui, bukan ini. Ini nanti bisa menjadi penunjangnya. Kalau memang ada ya penelitian yang novelnya sama. Ada novelnya sama, tapi kajiannya berbeda. Pakai Oke. kajian semiotika sama perjuangan apa gitu, Pak. Nah, pokoknya teori sama objek itu di-download, dikumpulkan, ya. Kalau ada yang sama itu Hmm. berarti jadi rujukan utama. Tapi kalau tidak ada yang sama, objek dan teori, maka mengambil dari beberapa sumber, ya satu artikel dari objeknya saja, satu artikel dari teorinya saja. Ini berlaku untuk semuanya, untuk Mbak Uut, untuk Mbak Ella, itu semuanya. Ya, selebihnya nanti mari kita bahas di bimbingan selanjutnya. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan, Mbak Ilya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, jika tidak ada, berarti rangkaian untuk review jurnalnya hari ini cukup ya. Nanti kita lanjut di bimbingan skripsi ya. Kita bisa bimbingan daring dan juga bisa bimbingan luring. Kalau bimbingan luring itu berarti di hari Jumat ketemu saya seperti biasa. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima